Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sakira Yuliandini, Hana Rihab Radiah, Nurlaila Pungkasari, dan Nurul Safitri akan menjelaskan materi mengenai tata cara restitusi PPN. Dalam dunia pajak, restitusi berarti pengajuan pengembalian pembayaran pajak berlebih oleh wajib pajak kepada negara. Salah satunya yaitu restitusi PPN. Apa itu restitusi PPN? Restitusi PPN adalah kondisi saat jumlah pengusaha kena pajak menyetorkan pajak pertambahan nilai lebih besar daripada jumlah PPN yang terutang. Dalam kata lain, restitusi sebagai pengembalian pembayaran PPN berlebih dari negara kepada PKP melalui Direktorat Jenderal Pajak. Secara singkat, restitusi adalah kelebihan pembayaran pajak masukan dibanding pajak pengeluaran. Dapat terjadi karena 1. Jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran dalam suatu masa pajak. Karena yang pertama, pembelian BKP atau perolehan JKP yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada saat awal usaha dimulai. Yang kedua, PKP melakukan kegiatan ekspor BKP. Yang ketiga, PKP menyerahkan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN. Yang keempat, PKP menyerahkan BKP dan atau JKP sehubungan dengan proyek milik pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman. Dan yang kelima, PKP melakukan penyerahan BKP untuk diolah lebih lanjut atau bahan pengemas di kawasan berikat. Yang kedua adalah kesalahan pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. PKP melakukan kesalahan memungut pajak dan pajak yang salah dipungut tersebut telah dilaporkan. Dalam keadaan seperti ini, PKP yang memungut pajak tersebut tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipungut. Namun, pajak yang salah dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak terpungut dalam kurung pembeli barang atau penerima jasa atau pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau pihak yang memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sepanjang pajak yang dibayar tersebut belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya. Pasal 9 ayat 4A UU PPN menyebutkan bahwa apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelebihan pajak masukan juga dapat diajukan permohonan pengembalian dalam kurung restitusi pada akhir tahun buku. Dalam kondisi tertentu, kelebihan pajak masukan di atas pajak keluaran dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh 1. Pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya tidak dipungut. Keempat, pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang kelima, pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor jasa kena pajak dan atau yang keenam, pengusaha kena pajak dalam tahap belum berproduksi. Selanjutnya yaitu materi mengenai tata cara restitusi. 1. Pengusaha kena pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan poin pertama, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom dikembalikan atau restitusi. Poin kedua, surat permohonan tersendiri apabila kolom dikembalikan atau restitusi dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak. Kedua, permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Ketiga, permohonan pengembalian kelebihan pajak ini ditentukan satu permohonan untuk satu masa pajak. Keempat,
Permohonan pengembalian kelebihan pajak dapat diproses melalui penelitian atau pemeriksaan. 5. Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan oleh A. Pengusaha kena pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C Undang-Undang KUP, yaitu poin 1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Poin 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Poin 4. Tidak pernah diperiksa karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. B. Pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D Undang-Undang KUP, yaitu poin 1. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Poin 2. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Ketiga, wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Dan poin 4, pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan PPN dengan penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. C. Pengusaha kena pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN, yaitu poin 1. Pengusaha kena pajak merupakan perusahaan terbuka yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham di setornya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Kedua, pengusaha kena pajak merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Poin 3, produsen selain pengusaha kena pajak sebagaimana pada poin 1 dan 2 yang memenuhi persyaratan tertentu yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan dalam jangka waktu 24 bulan terakhir. 6. Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan oleh pengusaha kena pajak selain pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5. 7. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan oleh pengusaha kena pajak, harus menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 8. Penelitian yang dimaksud dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut. A. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pajak disampaikan oleh pengusaha kena pajak kriteria tertentu. Penelitian dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 17C Undang-Undang KUP. B. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pajak disampaikan oleh pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Penelitian dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 17D Undang-Undang KUP. C. Dalam permohonan pengembalian kelebihan pajak disampaikan oleh pengusaha kena pajak berisiko rendah. Penelitian dilakukan terhadap 1. Kebenaran memenuhi pemenuhan ketentuan pasal 9 ayat 4B huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E Undang-Undang PPN. 2. Kelengkapan surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya. 3. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak. Dan 4. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Yang ke-9, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak. 10. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan dianggap dikabulkan, dan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak harus diterbitkan paling lama 7 hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 berakhir. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 7 atas permohonan pengembalian
kelebihan pajak disampaikan oleh pengusaha kena pajak berisiko rendah tidak diterbitkan apabila A. Hasil penelitian menyatakan pengusaha kena pajak tidak memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 4B, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E Undang-Undang PPN. B. Hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar. C. Lampiran surat pemberitahuan tidak lengkap dan atau D. Pembayaran pajak tidak benar. 12. Dalam hal surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tidak diterbitkan, kepada pengusaha kena pajak berisiko rendah harus diberikan pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. 13. Dalam hal surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tidak diterbitkan, permohonan pengembalian kelebihan pajak diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D Undang-Undang KUP. 14. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima. Jangka waktu 12 bulan tidak berlaku dalam hal terhadap pengusaha kena pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. 15. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak berisiko rendah, pengusaha kena pajak kriteria tertentu, atau pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. 16. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, pengusaha kena pajak kriteria tertentu atau pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan tertentu wajib membayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. 17. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, pengusaha kena pajak berisiko rendah wajib membayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. 18. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pajak yang telah disampaikan oleh pengusaha kena pajak berisiko rendah, pengusaha kena pajak kriteria tertentu atau pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan tertentu meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi masa pajak sebelum pengusaha kena pajak menjadi pengusaha kena pajak. Direktur Jenderal Pajak wajib melakukan pemeriksaan pajak menjadi pengusaha kena pajak. Direktur Jenderal wajib melakukan pemeriksaan pajak atau surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang menyatakan kelebihan pembayaran yang dikompensasikan tersebut. Dan dokumen yang dilampirkan. Bukti dan dokumen kelengkapan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN meliputi umum, faktur pajak keluaran dan pajak masukan untuk masa pajak terkait. Yang kedua ada faktur penjualan pembelian apabila faktur pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan pembelian. Selanjutnya ada bukti pengiriman penerimaan barang dan bukti pembayaran penerimaan uang atas pembelian penjualan barang atau jasa. Selanjutnya bukti yang kedua adalah impor BPKP, yaitu dilampirkannya pemberitahuan impor barang atau PIB, surat setoran pajak atau SSP atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya ada laporan pemeriksaan surveyor atau LPS sepanjang termasuk wajib LPS, dan juga surat kuasa kepada perusahaan pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK untuk pengurusan barang impor dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK. Selanjutnya adalah ekspor BKP. Ekspor BKP merupakan salah satu bukti dan dokumen kelengkapan permohonan pengembalian kelebihan pada PPN, di mana jika ekspor BKP buktinya, maka kita harus melampirkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor atau PE oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang membanggiri dengan faktur penjualan satu kesatuan dengan PEB, surat persetujuan ekspor dalam hal ekspor menggunakan fasilitas Electronic Data Interchange atau EDI, instruksi pengangkutan melalui darat, udara, atau laut, Ocean Bill of Lading atau Airway Bill dan Packing List. Selanjutnya ada fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya, legalisasi, asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi dalam hal BKP yang ekspor diasuransikan.
Selanjutnya ada sertifikat instansi tertentu atau badan lain dalam hal wajib sertifikasi. Selanjutnya adalah penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN, yaitu ada kontrak atau surat perintah kerja atau SPK, surat pesanan atau dokumen sejenis, dan selanjutnya ada surat setoran pajak atau SSP. Restitusi hanya berlaku untuk wajib pajak atau PKP yang menyelenggarakan pembukuan, baik wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, maupun untuk usaha tetap atau BUT. Penghitungan lebih bayar biasanya tidak dijumpai pada wajib pajak atau PKP yang menghitung pajak tambahan nilai tidak melalui mekanisme kredit pajak masukan, seperti pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, penyerahan emas secara eceran, pengusaha kena pajak tertentu dengan kredit usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Dalam hal SPT masa PPN lebih bayar dan dimintakan pengembalian, dalam hal SPT masa PPN lebih bayar dan dimintakan pengembalian atau restitusi dengan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C UU KUP, SPT harus dilampiri dengan seluruh dokumen dalam bentuk hard copy yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2014, yaitu adalah pemberitahuan ekspor barang atau PEB, pemberitahuan ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud yang dilaporkan dalam formulir 1111A1. Selanjutnya ada faktur pajak keluaran dan nota retur atau nota pembatalan yang telah dilaporkan dalam formulir 1111A2. Selanjutnya ada pemberitahuan impor barang atau PIB atas impor barang kena pajak dan atau surat setoran pajak atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di luar daerah pabean yang telah dilaporkan dalam formulir 1111B1. Selanjutnya ada faktur pajak masukan dan nota retur atau nota pembatalan yang telah dilaporkan dalam formulir 1111B2, dan yang terakhir ada faktur pajak masukan dan nota retur atau nota pembatalan yang telah dilaporkan dalam formulir 1111B3. Faktur pajak berbentuk hard copy untuk angka 2, 3, 4, dan 5 tidak perlu dilampirkan dalam proses restitusi apabila pengusaha kena pajak menyampaikan faktur pajak dalam bentuk elektronik. Sekian materi dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.